Assalamualaikum, saya Dinda Farah Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sandi Morse, sejarah dan perkembangan Morse. Pada zaman dahulu sebelum penemuan telegraf, sebagian besar pengiriman pesan-pesan jarak jauh dikirim oleh kurir dengan cara dihafal atau dibawa secara tertulis. Sebagian pesan yang lain dikirim menggunakan sandi atau kode semapur, yaitu kode huruf angka dengan menggunakan bendera atau alat-alat lainnya. Suatu kemudian, muncullah sistem mekanis yang dinamakan telegraf semapur. Akan tetapi sistem ini harus dilakukan dengan cara yang cukup dekat supaya penerima melihat pesan si pengirim. Kekurangannya yaitu sistem ini tidak dapat digunakan pada malam hari. Pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang kemudian dikenal sebagai kode Morse atau sandi Morse. Pesan telegraf yang berupa Morse dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap alfabet huruf dalam bentuk garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Kode asli Morse pada masa awal tidak sama persis dengan kode Morse yang digunakan pada saat ini, termasuk jeda serta tanda hubung dan titik. Kode Morse yang sekarang kita kenal merupakan suatu ketetapan resmi dalam konferensi di Berlin tahun 1851. Pengertian Morse sendiri adalah sandi Morse atau bisa disebut sebagai kode Morse merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan simbol titik dan garis dengan susunan tertentu. Simbol titik menyimbolkan bunyi pendek, sedangkan simbol garis menyimbolkan bunyi panjang. Metode penggunaan Morse. 1. Menggunakan suara dengan peluit. Kode Morse yang menggunakan suara dilakukan dengan memberikan suara pendek untuk kode titik, sedangkan suara panjang digunakan untuk mewakili kode garis. Durasi suara pendek adalah 1 detik, sedangkan suara panjang adalah 3 detik. Tidak ada jarak interval antar kode dalam satu huruf. Antar huruf memiliki jarak interval 1 detik dan antar kalimat diberi jarak interval 3 detik. 2. Menggunakan tulisan. Tulisan berupa simbol yang digunakan adalah titik dan garis. Biasanya kode dari masing-masing huruf ini dipisahkan dengan menggunakan tanda miring. Tetapi ada juga yang menggunakan tanda miring ini untuk membatasi tiap kata atau kalimat. Sebenarnya penggunaan tanda miring sebagai batas ini tidak memiliki aturan penggunaan dan bebas digunakan oleh penggunanya. 3. Menggunakan gerak. Gerak yang digunakan untuk mengirimkan sandi Morse dapat berupa kepulan asap, bendera, lambaian tangan, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan cahaya. Cahaya juga dapat digunakan untuk mengirimkan sandi Morse. Contoh penggunaannya adalah dengan menggunakan cahaya lampu, nyala api, atau bisa juga dengan senter. Jika menggunakan cahaya, maka kode titik ditunjukkan dengan cahaya sebanyak 3 kali bilangan, sedangkan untuk kode titik ditunjukkan dengan menggunakan 6 kali bilangan. 5. Menggunakan denyut listrik. Sandi Morse dengan menggunakan denyut listrik dapat dilakukan dengan menggunakan kabel telegraf. 6. Menggunakan cermin. Cermin yang digunakan untuk mengirimkan sandi Morse membutuhkan bantuan sinar matahari. Sinar matahari dipantulkan pada cermin untuk menunjukkan sinar yang lama kode garis dan sinar yang sebentar untuk kode titik. 7. Menggunakan rumput atau tumpukan batu. Rumput dan batu juga dapat ditata sedemikian rupa untuk mewakili kode-kode Morse. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.